Selamat malam, selamat datang di kuliah malam. Saya Badu yang akan menemani perkuliahan pada malam hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kecocokan antar pasangan serta bagaimana untuk menentukan waktu yang pas untuk melangsungkan pernikahan. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas prosesi apa saja yang perlu kita lakukan dalam pernikahan menurut masyarakat Jawa. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam supaya kalian tidak ketinggalan kuliah-kuliah berikutnya. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan ini juga disebut sebagai prosesi yang amat sangat sakral, sehingga pada masyarakat Jawa akan ada amat banyak ritual yang harus ditempuh ketika seseorang itu menikah. Nah, yang pertama itu adalah pemasangan tarup, belek KTP, dan tuwuhan, di mana tarup ini diartikan sebagai peneduh atau atap sementara di halaman rumah mempelai wanita yang dihias dengan janur kuning yang melengkung. Nah, tarup di sini memiliki arti bahwa pasangan yang akan menikah ini meminta cahaya dari Yang Maha Kuasa agar pasangan ini dilimpahi berkah dan kemakmuran. Nah, selain tarup, untuk melengkapinya biasanya akan dipasang yaitu belek KTP yang berupa anyaman daun kelapa yang dipasang menjadi hiasan, ditambah dengan tuwuhan yang dipasang di sebelah kanan kiri gerbang yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhannya itu meliputi pisang raja, kelapa muda, batang padi, dan janur. Belek KTP dan tuwuhan ini memiliki makna agar pasangan pengantin itu segera diberi momongan dan mampu melewati segala rintangan dalam hidup mereka secara bersama-sama. Nah, ketiga pemasangan bisa disebut item itu tadi adalah sebagai penanda bahwa seseorang akan menikah. Di daerah itu seseorang akan menikah atau di rumah itu seseorang akan menikah. Nah, selanjutnya setelah diadakannya penanda atau diadakannya sebuah pertanda oleh pihak keluarga, yang berikutnya adalah prosesi sungkeman pada orang tua. Sungkeman ini sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam ritual pernikahan, tetapi juga banyak ritual yang dimana sungkeman ini sebagai bukti penghormatan dari yang muda kepada yang lebih tua. Nah, akan tetapi pada pernikahan biasanya sungkeman ini memiliki atensi, yaitu calon mempelai atau sang anak itu akan meminta maaf atas segala kesalahannya selama lahir sampai dengan akan menikah, kemudian juga meminta izin untuk melanjutkan hidup ke babak yang baru, yaitu pernikahan. Nah, biasanya juga dibarengi dengan proses sungkeman ini akan ada proses siraman yang juga dilakukan oleh orang tua setelah menerima proses sungkeman dari sang anak. Proses siraman ini bertujuan untuk menyucikan diri atau membersihkan diri sang anak sebelum untuk melakukan prosesi pernikahan. Nah, tetapi pada prosesi pernikahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi juga dilakukan oleh para kerabat yang lebih tua dan sudah menikah, dengan tujuan meminta berkah atau doa pada pernikahan yang akan dilangsungkan. Dan biasanya jumlah dari kerabat yang akan melakukan siraman ini itu berjumlah ganjil, bisa 7, 9, maupun 11. Nah, setelah dua proses itu tadi, biasanya pada malam harinya akan ada paes atau ngerik, di mana paes atau ngerik ini prosesi yang dilakukan oleh perias dengan mengerik rambut halus yang ada di dahi pengantin wanita, yang bertujuan untuk membuang sial, yang kadang-kadang juga dilakukan tidak hanya oleh sang mempelai wanita, tapi juga sang ibu dari mempelai wanita. Biasanya juga ketika akan melakukan paes, perias ini diwajibkan untuk
eh, berpuasa, yaitu teman-teman mungkin dari yang make up, MUA, pernikahan mungkin lebih paham. Nah, selanjutnya setelah dibaes ada upacara adol dawet atau dodol dawet, di mana upacara adol atau dodol dawet ini berarti jualan dawet, di mana yang akan melayani para tamu undangan itu adalah sang mempelai wanita, dan sang mempelai pria itu akan memayungi sang mempelai wanita. Hal ini sebagai contoh atau sebagai arti di mana bahwa sepasang suami istri itu harus bergotong royong atau bekerja sama dalam membina rumah tangga. Walaupun dalam konteks pernikahan ini adol atau jualan itu hanya sebagai simbolis karena tidak ada prosesi jual beli, hanya membayarnya para tamu undangan itu dengan kreweng atau pecahan tembikar atau genting dari tanah liat, di mana kreweng ini menandakan bahwa manusia juga nantinya akan kembali lagi ke tanah karena manusia berasal dari tanah. Nah, selanjutnya setelah dodol dawet, kita ada upacara midodareni, di mana kata midodareni ini dalam bahasa Jawa itu dari kata widodari atau dalam bahasa Indonesia yang artinya bidadari. Prosesi ini dimaksudkan agar sang mempelai wanita nantinya akan secantik Dewi Widodari, di mana biasanya sang wanita ini diharuskan berdiam diri di dalam kamar bersama dengan kerabat perempuan yang lain, dan harus perempuan dari pukul 6 sore hingga pukul 12 malam. Kemudian setelah proses widodari ini selesai, sang ayah dari mempelai wanita ini akan melakukan tantingan, yaitu menanyakan apakah kamu mantap untuk menikah dengan dia, apakah kamu siap untuk hidup menikah dalam babak yang baru. Nah, pada prosesi widodari ini juga biasanya berjalan berdampingan, mempelai pria ini akan datang ke rumah mempelai wanita maksud saya, maaf. Namun keduanya ini tidak boleh bertemu, sehingga memang sengaja untuk tidak dipertemukan supaya sang mempelai laki-laki ini nanti akan terpukau dengan kecantikan sang wanita. Kedatangan mempelai pria ini juga memiliki makna kesiapan dalam pernikahannya. Nah, berbarengan dengan widodari ini itu tadi, biasanya akan diadakan serah-serahan yang dilakukan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Serah-serahan ini biasanya berupa perhiasan, pakaian, alat mandi, mungkin alat ibadah, make up, dan berbagai makanan tradisional. Dan juga yang paling penting dalam serah-serahan dan harus ada itu adalah setandan atau satu lirang pisang raja, di mana pisang raja ini memiliki arti berkah dan rasa syukur. Nah, selanjutnya setelah serah-serahan dilakukan oleh pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan, karena kan pengantin perempuan ini tidak diperbolehkan untuk bertemu. Nah, selanjutnya akan dilakukan penyerahan sanggan, di mana penyerahan sanggan ini dilakukan dari orang tua pengantin laki-laki ke orang tua pengantin perempuan sebagai wujud penebusan putri mereka. Sanggan ini biasanya terdiri dari satu tangkep atau dua sisir pisang raja yang matang di pohon, kemudian sirih ayu, kembang telon, yang dimana kembang telon ini merupakan satu kesatuan dari 3 bunga, yaitu mawar, melati, dan kenanga, yang diikat atau biasanya tidak diikat dengan benang lawe. Nah, selanjutnya setelah upacara serah-serahan dan midodari ini dilakukan pada malam yang sama, keesokan harinya atau mungkin dalam beberapa modifikasi itu biasanya dilangsungkan akad nikah, di mana akad nikah ini kalau menurut masyarakat muslim mungkin langsung dilakukan ijab kabul yang dilakukan oleh penghulu dan harus didaftarkan di KUA terlebih dahulu. Kemudian untuk Katolik dan Kristen ada sakramen pernikahan.
Nah, selanjutnya setelah dilakukan akad nikah, akan dilakukan upacara panggih, di mana ini adalah puncak bertemunya kedua mempelai setelah resmi menjadi suami istri. Di mana upacara panggih ini akan dibuka dengan tarian edan-edanan. Nah, setelah tarian edan-edanan akan ada balangan gantal, di mana gantal ini adalah daun sirih yang diisi bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau hitam yang diikat dengan benang lawe. Biasanya ini akan dilakukan secara berhadapan-hadapan mempelai laki-laki dan perempuan dengan jarak 2 meter, dan mempelai pria akan melemparkan 3 gantal ke dahi, ke dada dan lutut mempelai wanita. Dibalas juga oleh mempelai wanita yang melemparkan hanya 2 gantal ke dada dan lutut mempelai pria. Ritual ini melambangkan kedua mempelai saling melempar kasih. Setelah ada balangan gantal, ada ngidak endok atau menginjak telur. Prosesi ini diharapkan agar kedua pasangan atau kedua mempelai itu mendapatkan keturunan yang merupakan tanda dari cinta kasih mereka. Selain itu, ini juga dilambangkan sebagai kesetiaan istri kepada suaminya. Setelah ngidak endok, kita ada prosesi sinduran dalam upacara panggih, yaitu setelah prosesi injak telur, kedua mempelai ini akan dibentangkan kain sindur oleh ibu dari masing-masing pengantin dan bersama-sama dituntun oleh sang ayah berjalan menuju ke pelaminan. Hal ini diharapkan agar pengantin baru ini siap menghadapi segala kesulitan, segala tantangan yang akan dilalui dalam hidup. Nah, selanjutnya ada proses bobot timbang, di mana proses bobot timbang ini kedua pengantin akan duduk di pangkuan sang ayah dari mempelai wanita. Kemudian ibu dari mempelai wanita ini akan bertanya kepada sang ayah tentang siapa yang lebih berat di antara keduanya. Namun biasanya sang ayah di sini akan menjawab keduanya sama. Nah, di sini memang jawabannya klise karena tidak mungkin sama. Nah, tapi ada sebuah pertanda atau sebuah arti di mana bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang kepada kedua mempelai, karena kedua mempelai sama-sama dianggap anak oleh masing-masing orang tua. Nah, kemudian ada minum air degan atau biasa disebut dengan rujak degan. Ini adalah minuman yang dibuat dari serutan kelapa muda yang dicampur dengan gula merah. Dimulai dengan ayah mempelai wanita yang mencicipi rujak dengan disuapi oleh ibu mempelai wanita. Kemudian sang ayah akan menyuapi mempelai pria dan sang ibu akan menyuapi mempelai wanita. Ritual ini mempunyai pesan bahwa segala sesuatu yang manis wajib dirasakan bersama-sama. Setelah minum air degan, ada prosesi kacar kucur dalam upacara panggih, di mana kacar kucur ini mempelai pria akan mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria ini akan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya serta bertanggung jawab kepada istri untuk mengelolanya. Setelah kacar kucur, yang terakhir dalam upacara panggih ini ada dulangan, di mana kedua pengantin akan saling menyuapi sebanyak 3 kali. Biasanya juga ini dilangsungkan bersamaan dengan resepsi, maka dari itu ada proses dulangan ini dengan harapan bahwa kedua pasangan ini bisa saling rukun, pengertian, dan tolong-menolong dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Nah, kemudian ada sebuah 2 upacara yang dilakukan secara opsional, di mana ada bubak kawah. Ini untuk mantu pertama, artinya ketika keluarga itu melakukan pernikahan bagi anaknya yang pertama kali untuk menikah. Prosesi ini berupa peralatan dapur yang dipasang pada pikulan, kemudian diarak keliling tamu. Dan biasanya alat-alat dapur ini akan menjadi rebutan karena dianggap alat-alat dapur ini akan membuat orang yang mendapatkannya itu enteng jodohnya. Nah, kemudian ada berkebalikan dari bubak kawah yang untuk mantu pertama, ini ada tumplek punjen,
di mana prosesi ini dilakukan ketika keluarga sudah tidak memiliki anak untuk dinikahkan. Artinya ini hanya dilakukan untuk pernikahan terakhir dalam keluarga itu, di mana ini berarti orang tua itu melepas dharma kepada anaknya. Dan terakhir biasanya ada upacara sungkeman lagi, sungkeman yang kedua. Ini mengakhiri prosesi pernikahan adat Jawa, di mana kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang sudah membesarkan mereka, sudah merawat mereka sampai bisa menikah, dan juga meminta izin, meminta doa restu untuk menjalani lembaran baru dalam kehidupan mereka, yaitu pernikahan. Nah, sekian materi kuliah kita pada malam hari ini, yaitu prosesi pernikahan. Prosesi ini memang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat Jawa, dan memang semakin kesini prosesi ini kian lama kian terlupakan. Akan tetapi bagi kita masyarakat Jawa juga, kita harus tidak melupakan akar kita, tidak melupakan budaya kita. Kita juga harus tetap tahu budaya yang benar seperti apa, dan kita juga tidak diwajibkan untuk melakukannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam agar tidak ketinggalan kuliah berikutnya. Saya Badu, terima kasih dan sampai jumpa.